Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke sesi panel discussion. Oke, di sini aku mau bertanya dulu nih. Yang pertama kepada Kak Sari ya. Ada nggak sih Kak penyebab dari toxic relationship yang dampaknya tuh sangat-sangat berbahaya atau nggak baik gitu, paling parah? Ada nggak sih Kak? Kalau dibilang paling parah, ini subjektif banget nih, Kak, karena tentu aja tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau fisik itu, kalau sudah sampai ke cacat atau kematian itu tentu aja udah nggak tahu mau ngapain lagi, usaha udah nggak bisa melakukan usaha apa lagi. Tapi secara psikis, secara emosional itu juga termasuk parah. Kenapa? Karena kalau secara finansial itu masih bisa sampai nanti kalau emosionalnya, dampak psikisnya sampai ke gangguan kepribadian yang lain. Nah, itu sudah kompleks lah, udah kemana-mana. Penanganannya perlu PR banget gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih Kak. Pertanyaan untuk Kak Melisa terlebih dahulu ya Kak. Bagaimana sih Kak cara Kakak memberikan motivasi kepada teman-teman yang tengah mengalami toxic relationship ini gitu? Gini, kadang kita harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ada dalam suatu hubungan itu kadang-kadang mungkin cara bertahan bukanlah cara yang tepat gitu ya. Dan mungkin saja kebutuhan kita dalam hubungannya adalah suatu perubahan. Artinya perubahan itu adalah kita mulai melepaskan orang-orang yang kita anggap toksik gitu. Jadi kalau kita mau melepaskan, kita tahu itu kebutuhan kita juga akan belajar mau mencintai diri kita lebih dalam dan mau mengenal diri kita lebih dalam. So, coba deh sadari apa yang menjadi kebutuhan kita dalam suatu hubungan. Gitu sih mungkin Stella. Oke, kita masuk dulu ke pertanyaan untuk Kak Prita ya. Nah, bagaimana sih Kak agar gini, ketika akan memulai hubungan dengan calon pasangan, adakah ciri-ciri atau tanda-tanda yang bisa kita pahami nih kalau misalnya ini tuh bakalan beracun nih gitu, kayak udah ngejudge sendiri gitu loh Kak? Kalau kita PDKT itu kan berarti kita menjalin atau membangun komunikasi sama pasangan ya. Jadi kita itulah dari komunikasi dulu yang pertama kita perlu tahu apakah saling mendukung atau enggak. Terus kemudian perhatiannya dan ketiga adalah respect sama privasi kita atau enggak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Kak Aurora Nuraini ya. Saya Aurora dari Batam Kak ingin bertanya, bagaimana tips biar cepat bisa keluar dari toxic relationship itu sendiri jika masih memiliki perasaan seperti aku masih sayang udah bersama bertahun-tahun, masa harus berakhir gitu aja? Aku takut nggak ada lagi yang mau nerima aku gitu ya. Tetapi memang hubungan ini udah nggak sehat. Gimana nih Kak? Wow. Oke, mungkin boleh dibantu jawab dulu dari Kak Melisa. Sebenarnya yang patut kita lakukan dulu, gerbang utamanya adalah menyadari dulu nih. Kita sadari bahwa ini hubungan yang tidak patut kita pertahankan karena tidak memenuhi berbagai kebutuhan psikologis kita, artinya kita butuh untuk mencari jalan berikutnya, next step berikutnya gitu. Kalau saya ingin meng-highlight-nya, sadari dulu nih. Poin pertama, sadari apakah ini patut menjadi hubungan yang memang memenuhi kebutuhan kita atau mungkin sebaliknya gitu. Ada ya Kak Aurora ya. Mungkin dari Kak Sari dan Kak Prita mau menambahkan juga. Menyadari kebutuhan dalam hubungan. Terus kemudian selanjutnya juga adalah menyadari bahwa kenapa sih kok sampai ada rasa bahwa nggak ada yang mau nerima aku lagi gitu. Rasa nggak berharga itu munculnya dari mana, didapatnya dari mana, atau mulai disadari itu kapan gitu. Nah, benar dengan menyadari itu kita bisa lanjut ke hal-hal yang lebih dalam lagi atau untuk healing atau untuk keluar dari hubungan tersebut gitu sih. Nah ini lanjut ada pertanyaan dari Kak Rara Mulyanto nih Kak. Selamat siang, izin bertanya Kak, saya sudah 6 tahun lebih tinggal bersama saudara yang toksik. Bagaimana cara mengatasinya? Karena saya sudah melaporkan kepada keluarga saya, namun nggak percaya malah membela yang toksik ini. Akibatnya saya terus disalahkan, terutama bapak saya karena mereka keluarga dari bapak saya. Dan bagaimana caranya agar saya bisa dapat memulihkan mental saya? Thank you Kak. Subjektif ya, toksik atau enggak itu subjektif banget. Apalagi kalau misalkan dia adalah keluarga dari bapak kamu dan terbiasa tumbuh dengan pola yang berlaku di keluarga bapak kamu, jadi menurut mereka itu betul, menurut kamu itu salah gitu ya. Jadi tentu aja kamu di posisi yang berseberangan. Mungkin saran saya adalah
cari tempat di mana kamu bisa merasa kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Kembali kenali diri kamu, yakini apa kemampuanmu, apa kebisaanmu, belajar untuk mandiri, tidak dependen lagi sama pihak-pihak yang secara nggak langsung toksik itu tadi atau tidak sesuai dengan harapanmu. Ambil pihak netral ya, ngobrol dengan pihak netral yang bisa kamu percaya, yang lebih dewasa, supaya kamu juga dapat perspektif lain. Sebenarnya yang problem di mana? Betulkah kamu yang di pihak yang betul dan mereka yang toksik, atau sebenarnya kamu masih bisa bernegosiasi mengubah pola pikirmu supaya itu bisa lebih sejalan. Mungkin dari Kak Melisa atau Kak Prita mau menambahkan juga? Set boundaries karena kamu yang punya kontrol atas hidup kamu sendiri. Set boundaries ini tentu tadi buat rumah tanda kutip atas diri kamu. Itu sih yang pengen aku tambahkan. Jadi ada set boundaries yang membantu kamu untuk bisa menjadi diri kamu sendiri yang tadi Mbak Sari katakan. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Profita Jakarta ya. Mau bertanya, bagaimana sih caranya biar bisa melupakan masa lalu pacar kita yang emang baik banget sama semua cewek gitu ya. Gara-gara pacaran sama aku, si teman-temannya ini ngerasa kehilangan pacar aku dan ujung-ujungnya aku marah dan selalu bahas ini setiap berantem. Oke, jadi kalau kayak gitu ya kembali lagi semua tuh bisa dikomunikasikan teman-teman. Kalian nggak bisa kode-kodean. Jadi sampaikan langsung poinnya, perasaan kamu apa, sebabnya apa, harapan kamu apa, titik gitu. Jadi asumsi kamu, kekhawatiran kamu, kecemasan kamu, nanti kamu bisa begini-begini, itu tuh nggak usah. Karena dianggap nonsens gitu ya. Itu hal yang belum terjadi, ngapain kamu pikirin. Nanti yang jadi malah nggak selesai, nggak ketemu, tidak solutif. Jadi saran saya sih seperti itu. Oke, mungkin mau menambahkan nih Kak Prita. Kadang-kadang yang membuat konflik itu jadi berkepanjangan atau jadi makin parah adalah ketika kita nggak nyasar nih ke poin intinya gitu. Yang mau disampaikan apa, tapi kayak melebar kemana-mana gitu. Nah, poinnya, terus masalahnya, terus dan cari waktu yang tepat untuk menyampaikan sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Cia ya. Selamat siang Kak, mau bertanya. Saya merasa hubungan saya dengan pasangan saya sudah menjurus ke toksik ya. Namun menurut saya toksiknya ada di saya karena saya sangat posesif. Dimulai karena pasangan saya pernah selingkuh. Tapi kita mulai deal with it, namun saya tetap merasa takut kalau dia mengulanginya lagi. Ditambah saya dan pasangan saya juga LDR. Pertanyaannya, bagaimana sih supaya saya nggak posesif lagi, nggak toksik lagi? Itu adalah hal yang wajar gitu ketika kita merasa nggak aman, merasa nggak nyaman karena ada pengalaman di hubungan kita. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah dengan menyadari gitu, kenapa sih kok bisa ngerasa takut gitu? Apakah memang hubungannya nggak diselesaikan, maksudnya kayak komunikasinya nggak selesai, atau pasangannya masih melakukan hal-hal serupa yang rasanya masih bisa untuk dicurigai atau seperti apa gitu sih. Satu mungkin menyadari, yang kedua sebelum terburu-buru untuk menunjuk pasangan, akan lebih baik kita coba untuk memperbaiki apa yang terjadi di dalam diri kita dulu. Ketika kita mampu untuk menyadari apa yang kita pikirkan dari peristiwa tersebut, ini akan membantu kita untuk mendapatkan penanganan berikutnya. Kalau kita udah sadar bahwa pikiran tersebut muncul, coba tantang. Jadi ada beberapa langkah sebenarnya. Coba tantang perilaku tersebut. Apakah perilaku tersebut pemikiran tersebut tepat, realistis, rasional atau tidak? Gitu. Kalau dengan pertanyaan paling dasar aja, apa ya fakta-fakta yang mendukung pemikiran aku ini dan fakta yang tidak mendukung pemikiran aku ini? Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan suatu pemikiran yang sifatnya lebih objektif dan realistis. Iringi hal ini dengan komunikasi dengan pasangan. Ketidaknyamanan itu seperti apa sehingga kita bisa mengumpulkan kembali fakta-fakta tersebut gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan, ini ada anonim ya, jadi tidak mau disebutkan, direct message juga. Halo Kak, saya mau bertanya, saya punya pacar tapi pacar saya orangnya maunya dinomorsatukan terus gitu ya. Kalau saya mau kumpul dengan keluarga atau teman tetapi ada janji sama dia akan marah karena janjinya dibatalkan. Menurut Kakak kalau pacar selalu minta dinomorsatukan itu toksik nggak ya? Gitu. Ini
Kamu perlu kenali dulu pola apa sih sebenarnya yang pernah dialami oleh pasanganmu, ya. Pengalaman seperti apa, bahasa cintanya dia seperti apa, kebutuhannya dia itu seperti apa, dan apa yang dia harapkan dari kamu dan juga hubungan itu. Nah, kalau sekiranya kamu merasa tidak bisa memenuhi tuntutan atau kebutuhannya dia terhadap kamu, coba sampaikan dulu. Ya, bahwa tidak memungkinkan karena begini begitu, yang ini juga keluarga juga penting, teman saya juga penting, kehidupan saya juga penting, itu sampaikan dulu ya. Kalau pasangannya ingin selalu diprioritaskan, ya kamu harus komunikasi dan kamu juga melihat diri kamu dulu juga. Apakah kamu sudah cukup memberikan waktumu untuk dia? Jangan-jangan kamu betul-betul sesibuk itu dan tidak memberikan waktumu untuk dia. Ya, karena kalau namanya sudah menjalin satu hubungan, ya tentu saja harus sudah siap nih membagi waktu dan juga perhatian untuk pasangannya. Nggak bisa maunya sebagai yang diperhatikan saja. Nah, itu juga kamu harus coba tilik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Jennifer. Ya, siang semuanya, saya Jenny ingin bertanya, bagaimana jika dalam perjalanan hubungan diketahui pasangan itu berselingkuh? Apa yang harus kita lakukan? Apa ada pendekatan yang bisa dilakukan atau solusinya gimana? Oke. Ketika memang pasangan sudah diketahui selingkuh, tentu itu kan jadi perasaan tidak nyaman dan mungkin saja akan mempengaruhi trust kita ya. Sedangkan trust itu adalah pondasi kita dalam suatu hubungan dan menuju ke hubungan yang lebih serius nantinya. Nah, artinya trust ini kan harus kita bangun kembali. Cara kita membangun trust ini tentu ada beberapa poin yang sebenarnya bisa kita lakukan. Satu, tentu komunikasikan lagi. Yang kedua, dengan adanya hal tersebut, kita mau bagaimana? Jadi fokus lagi pada kondisi sekarang sudah terjadi gitu ya. Apa yang kita ingin lakukan? Usaha kontribusi dari kita dan pasangan tuh mau seperti apa terjalinnya sehingga akhirnya hubungan yang kita anggap kita bisa menilai hubungan ini akan kita prioritaskan, akan kita selesaikan, kita perbaiki atau bagaimana? Mungkin dari Kak Prita ada tambahan, Kak? Nah, itu sih, gitu. Maksudnya jangan lupa untuk healing dan memaafkan diri sendiri. Oke, mungkin dari Kak Sari sudah oke atau mau ada tambahan juga? Seringkali perlu ada orang ketiga yang benar-benar netral, entah itu profesional atau entah itu orang yang kalian anggap, misalkan kalian merasa belum familiar untuk ketemu profesional, kalian merasa ingin melibatkan orang yang lebih senior atau dituakan gitu boleh, tapi kembali lagi, seringkali kenapa profesional lebih dianjurkan karena tidak ada beban untuk mengatakan apa adanya dan terbuka semuanya. Kalau dengan om, tante, orang tua itu kan cenderung subjektif ya. Jadi ada dari Kak Audia Emanuela, ya, saya dari Jakarta, Kak, saya sedang mengalami toxic relationship hingga pada tahap saya sudah tidak berkomunikasi lagi dengan laki-laki tersebut karena orangnya sudah memutuskan kontak juga dengan saya, padahal kami dalam satu organisasi kampus yang mengharuskan kami untuk berkomunikasi. Bagaimana cara untuk memulai memperbaiki toxic relationship? Bisakah dalam waktu yang singkat atau butuh waktu yang panjang? Sebenarnya pengen saya tekankan adalah sebelum kita menjalin relasi kembali dengan satu hubungan yang kita punya pengalaman yang tidak menyenangkan tentunya di dalamnya, karena hubungan itu hubungan yang tidak sehat, akan lebih baik kita mencoba untuk mengevaluasi diri dulu. Jadi daripada kita terburu-buru membangun suatu hubungan, coba evaluasi diri dulu deh. Kita udah siap belum nih untuk membangun hubungan dengan orang yang pernah ada pengalaman yang tidak menyenangkan dengan diri kita. Kan nggak harus terburu-buru untuk selalu menjalin relasi dengan orang lain yang pernah ada di dalam hubungan kita. Kalau kita sudah yakin bahwa oke, saya sudah siap, saya sudah mampu dan sudah ada benteng dalam diri saya, sehingga akhirnya masa lalu atau pengalaman yang tidak menyenangkan itu mungkin kalau akan terbangkit kembali itu tidak akan mengganggu saya, sok silakan lanjutkan untuk membangun relasi tersebut. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Di sini ada dari Kak Ayu Nadifa. Ya, izin bertanya, saya memiliki mantan kekasih yang sudah 2 tahun kami berpisah. Namun sampai saat ini dia selalu mengganggu, contohnya mengganggu sosial media, ya. Dan hingga saya akhirnya mendelete semuanya. Ditambah lagi saat ini mantan kekasih saya bekerja sama dengan teman saya yang ingin menjatuhkan saya sejak dahulu. Saya tertekan sejujurnya. Bagaimana menghadapinya? Jadi betul ya, kalau memang kamu merasa
ngeblok nggak cukup karena dia tetap mempermalukan kamu dan lain sebagainya, itu salah satu tindakan yang namanya abusive ya, abusive secara digital sekarang sudah ada, dia bisa mempermalukan secara digital. Ya kembali lagi, kalau kamu memang mau memperkarakan itu secara serius, kamu cari aja teman kamu yang bisa memberikan kamu informasi sejauh apa konsekuensi yang bisa dia dapatkan atau dia terima kalau dia terus-menerus berlaku seperti itu gitu ya. Apakah terlalu berlebihan jika saya bereaksi seperti itu? Saya rasa enggak ya, karena kamu juga melindungi ego kamu, harga diri kamu, dan nama baik kamu. Oke teman-teman, pastinya ya itulah tadi ya sesi panel discussion kita ya. Jangan dipendam kalau ada yang nggak beres. Ini akhir kata kami juga mengucapkan terima kasih untuk para panelis ya yang sudah menyempatkan waktunya. Ada di sini ada Kak Anastasia, Kak Sari ya, Kak Melisa, dan juga Kak Prita ya. Terima kasih juga kepada para media partner keren ya. Ada Bandung Creative Media, Seminar Indonesia.id, Media Literasi Indonesia, dan sponsor kami juga ya. Di sini ada Sahabat Pulih, Oasis Psychology Indonesia, Karisma Counseling, Sejiwa Psikologi, Bincang Jiwa, dan Ohana Space yang juga telah mensupport dengan memberikan 2 voucher yang bagi 2 orang pemenang yang beruntung hari ini ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman juga peserta Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut Techminar kali ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis ya. Berharap semoga Techminar kali ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan thank you banget. Sampai jumpa di Techminar Keren lainnya, dan tentunya jangan lupa follow Instagram Keren di @kerenindonesia dan juga Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. See you and bye-bye.